sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudaraku, teman-teman, wabil khusus subscriber Gus Nur GN13 official ya. Ketemu lagi hari ini Rabu 20 April 2022 di kantor Malang. Saya sudah sampai di Malang, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin di Batam, sekarang di Malang. Jadi insya Allah hari ini kita akan liputan perkembangan pembangunan masjid ya. Nanti diikuti terus, ditunggu berita video selanjutnya. Hari ini masih tahap pembangunan gudang sambil penggalian untuk pondasi cakar ayamnya itu, insya Allah begitu. Baik saudaraku, mempersingkat waktu, tegur sapa antar hati, antar pikiran, antar batin, ya, nambah-nambah informasi. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ke Anda. Ini juga sudah masuk TV nasional. Ketangkap mafia minyak goreng. Oke. Tak putarkan TV-nya, tak putarkan beritanya, ditonton ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mafia minyak goreng akhirnya terbongkar. Kejaksaan Agung tetapkan 4 orang tersangka korupsi minyak goreng. Sebagai bagian dari minyak goreng ditangkap. Bajingan kelas kakap di Kementerian Perdagangan yang merugikan uang negara ditangkap. Itulah yang merusak negeri kita yang kita cintai, NKRI harga mati. Para kapitalis, para taipan yang merusak negeri ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Ya orang-orang itu saja. Seperti Samsul Nur Salim. Itu kan semua gerombolan bajingan ya, yang merusak negara, para taipan, para spekulator ya. Itu bajingan, bukan rakyat yang merusak negeri ini, para bajingan itu. Hati-hati nanti perkara ini bisa masuk angin kalau tidak dikawal. Ayo LSM mahasiswa dikawal perkara ini minyak goreng ini. Nanti bisa masuk angin ini kalau nggak dikawal. Izinnya karena tidak memenuhi syarat. Tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat, negara harus hadir. Dan hari ini adalah langkah hadirnya negara untuk 22. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17-FD2-FB2-04-2020 tertanggal 4 April 2022. Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan. Nah, jadi intinya yang ingin saya simpulkan, ya saya tetap pakai bahasa yang lama, bahasa yang sudah basi. Bagaimana? Siapa mafianya? Siapa sumber masalah negeri ini? Siapa sumber konflik bangsa ini? Siapa? Habib Rizik? Bukan. Ya, Gus Nur? Bukan. HTI? Bukan. FPI? Bukan. Khilafah? Bukan. Sumber masalah itu dari dulu ya lingkaran rezim, lingkaran setan, ya, yang bawa lari uang BPJS ya orang dekat rezim, ya, dari dulu begitu. Nah sekarang ini siapa? Lagi-lagi orang dekat Kementerian Perdagangan. Nih, tak tampilkan foto-fotonya. Ini wajah-wajahnya ini. Nah, coba tuh sudah diborgol itu.
Ada yang Inilah orang-orang tidak tahu malu. ya. Sudah banyak yang korupsi yang ditangkapi KPK, diborgol, ditunjukkan pada publik. Masih punya orang tua, ini lo suamimu, ini lo Masih saja ada korupsi. Dasar manusia nggak tahu malu. bukan tega, bukan Bajingan. siapapun yang masuk ke lingkaran rezim. Dengan Ayo, rezim perkara ini dikawal. dia akan Mahasiswa jadi harus ngawal sampah perkara ini. peradaban. Dan juga LSM harus dipantau perkara ini. Jangan-jangan nanti masuk angin di pengadilan. Bukan umat Islam, bukan bercadar, bukan berjenggot, bukan celana cingkrang, bukan. Jadi kalau ada orang sibuk HTI, FPI bergerak di bawah tanah, ngapain ngurusi orang, ngurusi gerakan di bawah tanah? Ya di atas tanah ini loh yang ceto welo-welo. Tersangkanya ada. Ya, kalian tuh nggak punya malu, kalian tuh memang nggak punya otak kalian itu. Khilafah, 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 khalifah sumber masalah, khalifah, khilafah, HTI. Tersangkanya nggak pernah ada, dampak yang diakibatkan juga nggak pernah nyata. Ya utang numpuk, BUMN bangkrut, PHK susah, rakyat menjerit. Itu bukan karena mereka, bukan karena khalifah, khilafah, HTI, Habib Rizik, bukan. Tapi khalifah, khilafah, HTI, radikal, 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 intoleran. Orangnya nggak ada, tersangkanya nggak ada, dampak sosialnya nggak ada. Tapi matamu sama mulutmu, congor-congor jongos, penjilat itu selalu dagangan itu. Ini dampaknya ada, tersangkanya ada. BPJS bangkrut, BUMN bangkrut, utang menumpuk, mencekik, pajak semua mencekik rakyat, minyak goreng langka, korupsi EKTP, korupsi Meikarta, BPJS, dana haji, dana umroh, apalagi. Nah, itu tersangkanya ada, dampaknya ada. Jelas nggak? Logika nggak? Nalar nggak? Yang tidak ada dibikin. Harun Masiku ada, tersangkanya ada, orangnya ada, turunan. Ngapain ngurusi di bawah tanah, di atas tanah cetok welo-welo? Oke ya, itu satu ya. Nah, ada 3 berita nih yang mau saya angkat ini. Sudah salah dari awal, salah konsep, salah akar, salah sudah, semuanya salah. Terlambat untuk memperbaiki, nggak ada. Solusi satu-satunya itu berhenti, mundur, selesai, ganti sistem. Oh, khilafah ganti sistem, terserah apa maumu, buktinya mana? Coba sistem yang kamu dewa-dewakan sekarang, sistem yang kamu sembah-sembah sekarang, ini hasilnya. Gitu aja kok repot. Nah, ini yang kedua. Oke, clear ya? Clear belum? Sumber masalah ini bukan khilafah, bukan khalifah, bukan HTI, bukan FPI, bukan Habib Rizik, bukan saya. Sumber masalah ini tadi itu sudah saya sebutkan. Koruptor, KKN, oligarki, liberalisme, sekularisme, itu akar masalah, hakikat, inti, fundamentalis konflik bangsa ini. Itu di atas tanah, di atas meja, di depan mata, bukan di bawah tanah lagi sudah. KKN oligarkinya ini. Nah, tapi ya itulah ya, kita sudah nggak mampu. Udah itu Allah dan malaikatnya sudah. Ini sudah di luar batas kemampuan akal kita. Kenapa? Lah, oknum polisinya, oknum tentaranya, semua sudah masif ya. Kita ini kan tidak punya senjata, yang punya senjata, yang punya uang, yang punya kekuasaan sudah satu suara, masif. Nggak semua, cuman kan sebagian besar kayak polisi, kayak TNI itu kan memandang kita ini sudah salah gitu loh. Kita ini sudah dicap radikal, ya kan?
radikal, intoleran, misuan. Jadi kita ini sudah pasti salah, wajib salah. Susah. Udah nggak netral lagi. Cara pandang paradigma orang-orang hukum itu cara melihat kita dan melihat bangsa ini sudah nggak objektif sudah. Nah sekarang yang kedua, biar nggak lama-lama ya. Setahun menjabat jadi Mensos, harta kekayaan Risma naik 6,79 miliar. Bukan Risma saja, semua pejabat, wali kota, ya kan, wali kota Solo, wali kota Medan, semua tanpa terkecuali. Bukan hanya Risma saja, rakyatnya tambah susah, dicekik pajak, harga naik, rakyat pejabatnya naik. Oke, saya mau pengingat, ini sarkasme yang luar biasa. Jadi tadi malam saya turun di bandara, landing di bandara Juanda Surabaya itu. Saya keluar, di pintu keluar tuh berjejer TV besar tuh loh, green screen atau apa itu, layar proyektor yang gede-gede itu loh. Di situ, di sepanjang lantai itu ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, pokoknya Anda tahu yang muncul kan biasanya iklan-iklan yang muncul apa, gambarnya Jokowi sama gambarnya Erick Thohir, 2 orang itu. Nah ini loh, ini ya presiden, nggak usah disebut namanya lah, nanti individu, presidennya ada jabatannya, yang ada itu ya menteri BUMN sama presiden muncul di situ. Coba, ini juga salah satu fundamentalis karakter mental pejabat kita itu ini. Kenapa? Nggak punya malu, ya kan? Padahal orang yang berlalu lalang di bandara itu pasti banyak orang susah. Cleaning service susah, mungkin juga ada yang supir taksi belum dapat setoran, ya kan? Mungkin di situ juga ada orang yang belum makan, jangan-jangan di bandara itu berbagai konflik sosial pasti ada di situ. Tapi sistemnya nggak malu-malu masih nampilkan foto orang yang selama ini bikin susah rakyat. Saya itu muak gitu loh, keluar dari pintu keluar, waduh kelihatan orang ini, kelihatan fotonya, wajahnya orang itu gede-gede itu, aduh, lo kalau aku kan malu. Udah Gus Nur ini tukang bohong, tukang nipu, udah gitu masang foto besar-besar di tempat-tempat umum yang banyak orang, padahal di situ orang tuh banyak yang susah. Gitu saudaraku ya. Nih, setahun